Sahabat-sahabat cerdas sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan sesi tentang konsep gender dan kita akan mengupas tentang mengapa konsep gender itu menimbulkan pro kontra dan menimbulkan diskursus yang cukup luas terkait tentang konsep ini. Ada 3 hal yang dapat kita uraikan menjadi alasan mengapa kemudian konsep gender ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Yang pertama, ketika kemudian konsep gender ini diadopsi oleh gerakan perempuan, gerakan sivil untuk mengadvokasi, untuk memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan. Dan ini kemudian isu gender itu menjadi mengemuka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Itu awalnya kemudian ketika kemudian konsep gender ini mengemuka. Lalu yang kedua, yang diperjuangkan oleh konsep gender itu, lalu gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan, emansipasi atau apapun namanya itu, ternyata itu menggugat kebiasaan budaya yang telah lama hidup di banyak masyarakat, di mana relasi gender yang terbangun di masyarakat itu menempatkan perempuan pada sisi yang subordinat, pada sisi yang marginal, pada sisi yang stereotip, pada sisi yang double burden, dan itu kemudian menjadi dianggap menjadi budaya. Jadi ada satu nilai yang bisa kita pahami begini. Kebiasaan itu yang sudah berjalan bertahun-tahun sejak lama dianggap sebagai sesuatu yang mengakar di masyarakat, karena sudah biasa maka dianggap benar. Dan karena pembenaran itu kemudian dijustifikasi dengan nilai, dengan norma, dengan keyakinan-keyakinan untuk mendukung bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu adalah benar. Kebiasaan-kebiasaan ini kalau dalam sisi kajian budaya disebut dengan budaya patriarki, di mana laki-laki mendapat peran istimewa, mendapat hak istimewa, mendapat kedudukan istimewa di masyarakat, dan itu dianggap benar karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ketika hal ini digugat, maka sama saja dengan menggugat akar yang sudah sangat kuat, tentunya sudah menimbulkan pro dan kontra. Jadi sebagai contoh ya di masyarakat kita bahwa ketika berbicara tentang pemimpin, maka dominan secara sadar atau tidak sadar, asumsi kita akan berpikir tentang laki-laki ya. Jadi kalau kita lihat pemilihan ketua kelas di dalam sekolah misalnya, ketika kemudian dicalonkan siapa calon ketua kelas kita, maka alternatif yang muncul adalah laki-laki, karena secara konstruksi sosial budaya kita sudah mengistimewakan laki-laki sebagai posisi-posisi kepemimpinan. Nah, itu hal yang kedua, kenapa kemudian gender ini menimbulkan pro kontra, karena gender ini mengangkat kesetaraan, bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa bermitra, tidak ada satu makhluk pun di muka Allah, di muka bumi ini yang kemudian satunya lebih tinggi dan satunya lebih rendah. Nah, apa yang kemudian diangkat dalam gerakan kesetaraan ini kemudian dianggap menentang atau bertentangan dengan budaya yang sudah dipraktikkan oleh nenek moyang sejak dulu kala. Jadi ini kemudian kenapa isu gender ataupun yang diangkat oleh gerakan perempuan itu menimbulkan pro kontra. Lalu yang ketiga, kenapa kemudian juga ini menimbulkan pro kontra? Ketika performan gerakan perempuan di berbagai daerah itu memiliki karakteristik yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku pada lokal tertentu. Sebagai contoh, gerakan memperjuangkan kesetaraan gender yang ada di Amerika atau yang ada di Kanada berbeda tentunya dengan kebutuhan kesetaraan gender yang ada di Aceh. Tapi kerap sekali kemudian gerakan yang di Amerika itu dianggap kemudian sama dengan gerakan yang ada di Aceh. Dianggap bahwa perjuangan gender di Amerika yang ingin membebaskan perempuan dari segala hal itu juga yang dituntut oleh gerakan perempuan di Aceh. Padahal tidak sama, karena di Aceh dia punya konstruksi nilai gender yang berbeda, dan ini yang juga diminta oleh perempuan Aceh dalam tataran budayanya, tidak melebihi, tidak sama dengan yang dituntut oleh gerakan-gerakan perempuan di tempat lain. Nah, situasi ini juga yang kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat. Tetapi satu hal yang sangat mendasar bahwa kerap sekali masyarakat tidak memahami konsep gender, sehingga kemudian konsep gender sering sekali disalahpahami, dianggap sebagai sesuatu yang baru, yang bertentangan atau berbeda dengan nilai dan budaya masyarakat. Padahal kalau kita mengkaji
mengkaji Islam lebih mendalam, sesungguhnya kesetaraan gender itu sudah dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat sejak dahulu kala, tetapi tidak menggunakan terminologi yang sama, tetapi secara substansi itu sudah ada. Hal ini yang kemudian ingin dihidupkan kembali, tetapi kemudian sering sekali disalahpahami. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra terkait tentang konsep gender secara umum, tapi kita akan bisa lebih dalam. Sahabat Buddha yang cerdas, mungkin kali ini hanya ini yang mungkin bisa kita urai, tapi nanti kita akan perdalam lebih lanjut dengan mencoba melihatnya secara cabang per cabang, karena gender itu adalah kajian yang luas. Maka kita akan coba lihat dalam pertemuan ke depan tentang bagaimana derivasi konsep gender itu dalam realitas, sehingga kita mengenal beberapa, misalnya gender dalam domestik, gender dan pembangunan, gender dan ekonomi, dan ini yang akan kita coba lihat karena dia punya karakteristik berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.